Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film action berjudul The Expendable yang dirilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan sekelompok tentara bayaran elit yang bertugas mengemban misi untuk menggulingkan seorang diktator Amerika Latin di sebuah wilayah terpencil. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan sekelompok tentara bayaran elit bernama The Expendable yang dikerahkan ke Teluk Aden di lepas pantai Somalia untuk melakukan sebuah misi pembebasan sandera, di mana sandera-sandera tersebut telah ditahan selama 3 bulan di dalam kapal kargo oleh perompak Somalia. Ketika para perompak membuat video dokumentasi eksekusi terhadap sandera, tiba-tiba mereka dibidik oleh The Expendables yang terdiri dari Bernie Ross, si pemimpin, Lee Chrisman, mantan SAS ahli pisau, seniman bela diri Yin Yang, Gunnar Jensen, si ahli sniper, Haley Casting, Haley Cesar, si spesialis senjata, dan Thor Roth. Bernie lalu memberikan uang yang sudah dijanjikan oleh perompak, yaitu $3 juta. Akan tetapi si perompak menolak dan malah meminta nambah $2 juta lagi. Jika tidak, maka para sandera akan dibunuh oleh mereka. Dikarenakan waktu pembebasan sangat mepet, Gunnar pun nekat menembak pemimpin perompak dengan 1 peluru yang pada akhirnya memicu terjadinya baku tembak. Kill them all! I don't care! I swear I care! Setelah membebaskan para sandera, Gunnar mengeluarkan tingkah laku anehnya, yaitu menggantung salah satu perompak di atas dek. Hal ini ia lakukan untuk memberi pelajaran terhadap para perompak lain. Akan tetapi, Bernie dan lainnya tidak setuju dengan tindakan Gunnar karena cara kerja Expendables harus rapi dan bersih dan harus bermoral. Yin yang kesal dengan tingkah laku Gunnar kemudian mengajarnya, tetapi Gunnar berhasil mengalahkan Yin Yang dan akan membunuhnya dengan sebuah pisau. Untung saja Bernie melerai perkelahian mereka dan tetap menyalahkan Gunnar atas tindakannya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Lee sengaja mengunjungi pacarnya yang bernama Leslie. Namun, Lee menemukan bahwa Leslie memiliki pacar baru bernama Wak. Leslie lalu beralasan bahwa Lee tidak pernah pulang menemuinya. Maka dari itu, Leslie berhubungan dengan pria lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Mendengar hal itu, Lee pun sakit hati dan akhirnya memilih untuk pergi. Di markas Expendables, Bernie bertemu dengan salah satu anggota penting bernama Tol yang dulu pernah berperang bersama Bernie. Dalam tim ini, Tol berperan sebagai penasehat serta penghubung rekrutan baru dan seniman tato sebagai pekerjaan sampingannya. Bernie lalu memberitahu Tol bahwa dirinya akan mengeluarkan Gunnar dari tim karena bertingkah aneh dan hampir saja membunuh Yang. Di sisi lain, atau tepatnya di Pulau Vilena, sebuah truk tentara berhenti di sebuah istana dan melapor kepada jenderal mereka yang bernama Gersa bahwa mereka berhasil menangkap 3 penyelundup yang mencoba menjual barang milik negara kepada warga asing. Para pelaku tersebut mengungkapkan bahwa mereka terpaksa mengambil sebagian barang kecil untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi, Gersa tak percaya dan memutuskan untuk membunuh ketiganya karena dianggap sebagai pengkhianat. Namun di waktu yang sama, seorang pria Amerika bernama James Monroe menembak pelaku tersebut dan mengungkapkan kalau dirinya juga rugi jika barang milik Gersa dicuri oleh mereka.
Lalu, apa sih barang yang mereka bicarakan sampai-sampai harus membunuh 3 warga sipil yang mencuri sebagian kecil dari mereka? Tonton sampai habis ya, biar kalian tidak paham. Di hari berikutnya, Bernie menemui kliennya di sebuah gereja yang akan membayar jasa expendable untuk sebuah misi. Klien tersebut menyebut dirinya sebagai tuan gereja. Dalam misi kali ini, Bernie dipertemukan kembali dengan seorang teman lama sekaligus tentara bayaran bernama Trent Mozar. Tuan gereja lalu menawarkan mereka kontrak kerja untuk menggulingkan diktator Jenderal Velena yang brutal bernama Garza. Mendengar nama Garza, Mozar pun memilih menolak tawarannya dan memberikan tugas tersebut kepada Bernie. Bernie lalu minta bayaran 5 juta dolar, 3 juta dibayar sekarang dan kurangnya dibayar setelah misi selesai. Tuan gereja setuju dengan permintaan Bernie, akan tetapi ia mengancam akan membunuh timnya berkeping-keping jika Bernie gagal membunuh Garza. Saat Bernie kembali ke markasnya, ia dihampiri oleh Gunnar yang minta untuk tidak dikeluarkan dari tim dan bersikeras bahwa dirinya tidak akan membuat hal-hal konyol lagi selama bekerja. Sayangnya, Bernie menolak permintaan Gunnar yang membuat Gunnar benar-benar kecewa kepada Bernie. Di hari berikutnya, Bernie dan Lee melakukan penerbangan ke Velena dengan tujuan menemui kontak dari tuan gereja di mana kontak tersebut akan menuntun Bernie ke wilayah-wilayah operasi pemerintahan Garza. Sesampainya di sana, Bernie dan Lee memberikan paspor palsu kepada penjaga pelabuhan dan berbohong kalau mereka dari petugas ahli burung yang akan memantau satwa-satwa eksotis di perkebunan Velena. Ketika keduanya memasuki wilayah pedesaan, tiba-tiba rombongan tentara datang dan mengintimidasi para warga. Lee lalu mengambil kesempatan ini untuk merekam mereka termasuk James yang terlihat memiliki kendali para tentara, padahal James ini orang asing dan bukan seorang jenderal. Setelah para tentara pergi, Bernie dan Lee mengunjungi sebuah bar dan bertemu dengan kontak dari tuan gereja yang mana kontak tersebut ternyata seorang wanita bernama Sandra. Tanpa berlama-lama, Sandra pun membawa keduanya menuju ke lokasi Istana Garza. Di dalam perjalanan, Sandra menceritakan bahwa dulu Velena adalah pulau yang sangat indah, sampai akhirnya orang Amerika datang dan membeli sumber dayanya dari Jenderal Garza untuk berbisnis. Tidak cuma itu, kerjasama antara Garza dan orang Amerika juga membuat pemerintahan Velena yang tadinya tentram berubah menjadi pemerintahan yang kejam dan korup, di mana para warga yang mencoba melawan pemerintah akan dibunuh tanpa ampun. Di tempat lain, James dan Garza mendatangi sebuah perkebunan yang ternyata perkebunan itu adalah perkebunan ganjai. Rupa-rupanya, bisnis inilah yang mereka jalani. Namun seiring berjalannya waktu, Garza mulai tidak senang dengan James karena James selalu mengatur-ngatur pemerintahan Garza. Saat hampir sampai di istana, Lee memutuskan untuk turun dari mobil guna memantau istana dari arah yang berbeda. Sementara Bernie dan Sandra melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi yang ditentukan oleh Sandra. Ketika Bernie sedang mengamati wilayah istana, ia menyimpulkan bahwa Velena tidak bisa diselamatkan dan meminta Sandra untuk keluar dari Velena jika ingin hidup tentram. Akan tetapi, Sandra menolak karena ia memikirkan nasib para warga. Di saat itu juga, tiba-tiba pasukan tentara Garza datang mengepung mereka. Dan dari sinilah terungkap kalau Sandra
ternyata putri dari Jenderal Garza. Te dijeron para nunca venir aquí. Ketika para tentara menyeret Sandra ke dalam truk, Bernie langsung melakukan perlawanan. Begitu pula dengan Lee yang datang untuk membantu Bernie. Coming with us, right? Ketiganya kemudian segera pergi ketika James, Garza, dan anak buahnya diberitahu tentang apa yang terjadi di luar istana. Go find you in there. Di tengah perjalanan, ketiganya dikejar-kejar oleh tentara Garza. Sesampainya di pelabuhan, Bernie meminta Lee untuk membawa Sandra ke pesawat, sedang dirinya akan menyingkirkan petugas pelabuhan terlebih dahulu. Namun, begitu sampai di pesawat, Sandra malah menolak dan kembali demi warganya. Setelah menyingkirkan petugas, Bernie segera berlari ke arah pesawat sambil dikejar oleh lusinan tentara. Untungnya, Bernie berhasil meraih pintu pesawat tepat sebelum pesawat lepas landas. Menyadari pemerintahan Garza sangat keji, Bernie pun memutuskan putar balik untuk memberi pelajaran kepada mereka. Lee lalu mengoperasikan senapan beruntun, kemudian menembaki para tentara. Setelah itu, Bernie melepaskan 50 kg bahan bakar guna membakar tentara-tentara tersebut. Penyerangan Bernie ternyata membuat Garza dan James ketar-ketir karena hanya 2 orang saja mampu membunuh 41 pasukan, dan hebatnya lagi mereka bisa lolos. That's tragic. Blood in one notch. Untuk mengetahui latar belakang Bernie, James pun memanggil seseorang yang mengaku tahu semua tentang Bernie. Orang tersebut ternyata adalah Gunnar yang sengaja datang ke sini untuk bekerja sama dengan James guna balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Bernie. We sell on 100, man. It's actually on a horror show. Setelah kembali ke markas, Bernie menemukan bahwa tuan gereja adalah orang penting di CIA. Tuan gereja meminta Bernie untuk membunuh Jenderal Garza, tetapi orang yang seharusnya dibunuh dalam kebenaran bukanlah Garza, melainkan James Monroe, di mana ternyata dia adalah mantan agen CIA yang memanfaatkan Garza sebagai pelindung operasi bisnis narkobanya. Alasan tuan gereja ingin menyingkirkan Garza karena dulu tuan gereja pernah bekerjasama dengan James, tetapi James malah serakah, dan maka dari itu tuan gereja ingin Garza meninggoy sehingga nantinya James tidak bisa lagi mendapatkan pelindungan dan otomatis bisnisnya hancur. Tidak cuma itu, alasan tuan gereja menyewa Bernie karena tuan gereja tidak bisa mengirim pasukan khusus. Jika tuan gereja mengirim pasukan khusus dari aliansinya, maka negara tuan gereja akan dikenakan sanksi oleh PBB. Maka dari itu, ia menyewa Expendables untuk melakukan misinya. Menyadari bahwa misi ini akan menghancurkan nama baik The Expendable itu sendiri, Bernie pun membatalkan kerjasama dengan tuan gereja. Setelah mendapatkan instruksi dari Bernie, Lee sengaja mendatangi Leslie kembali. Namun saat bertemu, ia menemukan kalau Leslie babak belur dihajar oleh Wah. Karena masih cinta, Lee pun mengajak Leslie menemui Wah yang sedang bermain basket bersama teman-temannya. Lee kemudian menghajar Wah beserta teman-temannya dan memperingati Wah agar tidak menyentuh Leslie. No, prison was me. Really. Sementara itu, Bernie menemui Tol untuk bercerita tentang Sandra yang kini menjadi buron ayahnya karena dianggap pengkhianat yang telah membantu pelarian Bernie. Si Tol kemudian memberi saran kepada Bernie
yaitu jika kamu ingin makan, maka makanlah. Mendengar saran dari Tol yang sangat menyentuh, Bernie pun berencana akan menyelamatkan Sandra seorang diri. Di tempat lain, para tentara Garza akhirnya berhasil menemukan Sandra. Sandra lalu dibawa ke ruang bawah tanah, di mana di sana ia disiksa dan dimintai keterangan tentang rencana Bernie. Keesokan harinya, Bernie memberitahu tim bahwa dirinya akan kembali ke Vilena seorang diri untuk menyelamatkan Sandra. Hal itu membuat Lee sedikit kecewa, karena sebelumnya Bernie telah membatalkan misinya dan sekarang Bernie malah ingin kembali ke sana demi seorang wanita. Namun, tidak dengan Yin Yang yang berminat untuk membantu Bernie meski tidak dibayar olehnya. Saat Bernie dan Yang pergi untuk mempersiapkan perlengkapan, tiba-tiba mereka diberondong peluru oleh orang kiriman James. Di antara orang-orang tersebut, ternyata ada Gunnar yang rela mau membunuh Bernie demi mendapatkan imbalan berupa uang $100.000 dari James. Di tengah aksi kejar-kejarannya, Bernie memancing Gunnar ke sebuah gudang dan berhasil menggulingkan mobilnya. Gunnar lalu keluar dari mobil dan mencoba untuk membunuh Yang terlebih dahulu. Namun, sebelum Gunnar membunuh Yang, ia lebih dulu ditembak oleh Bernie. Bernie kemudian mendekati Gunnar sambil memberitahu bahwa peluru yang ia tembakkan tidak mengenai jantung Gunnar, sehingga Gunnar masih bisa diselamatkan. Meski Gunnar sudah melakukan kesalahan besar, tapi Bernie masih mau menerima Gunnar sebagai timnya. Hal itu membuat Gunnar sadar diri bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Bernie dan Yang kemudian pergi menuju ke pesawat Expendables. Namun di sana sudah ada Lee, Tolrod, dan Cesar yang siap membantu Bernie dengan sukarela. Kelima pasukan tersebut lalu berangkat ke Vilena guna menyelamatkan Sandra dan mengakhiri kelakuan James. Sesampainya di sana, mereka menyusup ke dalam istana dan mulai memasang puluhan bom di setiap sudut ruangan. Sementara itu, Garza dan James mulai bertengkar karena James telah melampaui batas dan sudah berani memperalat Sandra sebagai ancaman jika Garza tidak mau menuruti permintaan James. Ketika dua penjaga hendak menyiksa Sandra di ruang bawah tanah, tiba-tiba Bernie muncul dan membunuh dua penjaga tersebut. Namun, sayangnya, saat Bernie dan Sandra melarikan diri, mereka disergap oleh anak buah James yang dipimpin oleh tangan kanan James yang bernama Penny. Setelah Sandra dibawa ke hadapan ayahnya, Lee dan lainnya datang untuk menyelamatkan Bernie, dan pertempuran pun terjadi. Di tengah pertempuran, pasukan musuh datang lebih banyak. Untung saja, Cesar segera muncul dan menembaki mereka dengan senapan besarnya. Bernie dan timnya lalu mencoba keluar dari istana, tetapi di ujung mereka dikepung oleh ratusan pasukan Garza. Garza kemudian memberitahu para pasukannya bahwa dirinya merasa bersalah telah bekerjasama dengan orang Amerika sehingga membuat warga Vilena menderita. Di tengah pidatonya tersebut, James tiba-tiba menembak Garza dan kemudian membawa pergi Sandra dari istana. Begitu Sandra keluar dari istana, Bernie langsung meledakkan bomnya, yang mana ledakan tersebut menghancurkan istana dan sebagian tentara Garza. Bernie dan timnya lalu mulai baku tembak dengan pasukan Garza serta pasukan James.
Ketika James dan Penny hendak membawa Sandra ke helikopter, Yin langsung meledakkan parit dan menciptakan api penghalang bagi James. Sayangnya, usaha Yin tidak membuahkan hasil karena James menggunakan pintu kayu sebagai jalan keluar. Bernie lalu meminta Tolrod untuk melemparkan sebuah misil ke arah helikopter. Setelah itu, Bernie menembaki misil tersebut sehingga misil itu meledak dan menghancurkan helikopter. James yang masih selamat kemudian membawa Sandra keluar dari wilayah istana, tetapi di tengah jalan ia dihadang oleh Bernie. I done paid you twice. Ketika James melakukan kesalahan, Bernie langsung menembak metoy James dan akhirnya berhasil menyelamatkan Sandra. Setelah mengalahkan James, Bernie dan timnya berpamitan dengan Sandra yang meminta Bernie datang ke sini lagi untuk mencicipi nutrisinya. I'm getting good. Singkat cerita, saat Expendables sedang berkumpul, Lee menunjukkan keahliannya dalam melempar pisau. Dan film pun bersambung. What's the... Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.